kita jumpa lagi di program Sermon Today, dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik-baik. Hari ini saya ingin berbicara tentang gagal fokus, atau judul pembicaraan kita adalah gagal fokus. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, salah satu penyebab imun kita turun adalah karena kita gagal fokus. Padahal berbagai informasi kita sudah dengar agar imun kita bisa tetap stabil, tapi realitanya adalah tidaklah demikian. Oleh karena apa? Karena kita lebih fokus kepada informasi-informasi yang menyampaikan atau menginformasikan kepada kita tentang berapa banyak penambahan setiap hari, belum lagi kita melihat berapa banyak yang meninggal karena COVID. Dan kita tidak memperhatikan berapa jumlah yang bisa sembuh. Padahal dengan kita melihat sebenarnya berapa yang sembuh, itu juga akan menambah semangat kita bahwa ternyata COVID tidak selamanya membawa orang kepada kematian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Padahal setiap hari kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Salah satunya melalui Sermon Today. Kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Radio Proskuneo. Kita juga bisa membaca firman Tuhan melalui mesbah keluarga. Dan berbagai cara yang kita bisa lakukan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, untuk kita bisa membaca firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi rema di dalam hidup kita. Tetapi karena kita gagal fokus, bukan kepada firman Tuhan yang kita dengarkan, bukan kepada firman Tuhan yang kita baca, yang disampaikan sehingga itu menjadi rema dalam hidup kita, tapi kita lebih fokus kepada hal-hal yang tidak terlalu penting. Kita lebih fokus kepada siapa penyampainya, apa yang disampaikan, atau kata-kata yang dipakai oleh pembicara tersebut. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita gagal fokus maka tidak jarang kita mengalami kegagalan-kegagalan dalam hidup kita. Coba kita lihat, saya akan membacakan satu ayat dalam firman Tuhan pada hari ini dalam Yesaya pasal 48 ayatnya yang ke-18. Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 berkata begini: "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah pernyataan Tuhan yang diawali dengan pengandaian kata sekiranya. Dikatakan bahwa seandainya atau sekiranya engkau fokus pada perintah-perintahku, ini kata Tuhan, maka kita bisa mengalami damai sejahtera, ya. Kita bisa mengalami kebahagiaan, dan damai sejahtera dan kebahagiaan itu adalah kebutuhan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan, maka kita membutuhkan kedamaian, kita membutuhkan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana agar kita bisa fokus? Maka pentingnya kita memperhatikan. Kita harus menyimak, kita harus mengamati, kita harus mencermati, kita harus mengindahkan, kita harus menghiraukan dan memperdulikan apa yang kita sedang dengar, apa yang kita sedang baca. Kalau kita mendengar atau membaca sesuatu sambil lalu, maka kita tidak bisa akan memperhatikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh kata demi kata apa yang sedang disampaikan atau apa yang kita sedang baca. Karena apa? Kita tidak mengindahkan, kita tidak memperdulikan. Akibatnya adalah perintah-perintah ataupun juga firman Tuhan yang kita dengarkan, kita tidak dapat mengerti, apalagi kita tidak bisa melakukan karena kita tidak mengerti apa yang disampaikan, karena kita ternyata sudah gagal fokus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang kita sedang alami saat ini, yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita adalah damai sejahtera. Kita membutuhkan ketenangan saat kita mendengarkan informasi-informasi yang bisa menguatkan hati kita. Saat kita membaca berita-berita yang bisa membuat kita takut, yang kita butuhkan adalah
ketenangan. Yang kita butuhkan adalah damai sejahtera. Itu sebabnya ketika Yesus setelah bangkit dari kematian, kalimat pertama yang dia sampaikan kepada murid-muridnya yang kala itu dilanda ketakutan, yang kala itu dilanda dengan kecemasan, kekhawatiran pasca kematian Tuhan Yesus, yang dialami oleh murid-murid adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengkhawatirkan. Itu sebabnya kalimat pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya dalam satu ruangan, yang dia katakan adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera cukup bagi murid-murid kala itu yang lagi gagal fokus. Karena apa? Mereka sedang berfokus kepada ketakutan, kecemasan yang sedang mereka alami oleh karena ancaman dari tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan juga Yesus sebelum ia naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya sebelum dia mati dan sebelum dia naik ke surga, yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya dan juga kepada Bapak Ibu saudara dan saya hari ini yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan lagi gagal fokus, tapi fokuslah kepada perintah-perintah Tuhan, sehingga damai sejahtera yang Tuhan Yesus tinggalkan di tengah-tengah kehidupan kita pun juga alami. Kita boleh mengalami ketenangan, kita boleh alami damai sejahtera sekalipun di tengah-tengah badai. Badai tidak dilalukan dari kehidupan murid-murid, dari kehidupan rasul-rasul, dari kehidupan gereja mula-mula, tetapi karena mereka fokus pada janji Allah, mereka fokus pada perkataan-perkataan Allah, maka mereka tetap bertahan sampai pada akhir hidupnya. Jangan gagal fokus. Hanya orang yang gagal fokus pada perintah Allah, pada janji-janji Allah, yang akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Tapi orang yang tetap fokus kepada Allah, yang tetap berpaut kepada Tuhan, yang tetap fokus kepada firman Tuhan, yang akan mengalami ketenangan, keamanan, damai sejahtera yang melimpah-limpah sekalipun di tengah kondisi yang sulit. Mungkin itu karena penyakit, mungkin karena itu ekonomi, mungkin itu karena keuangan, mungkin karena pekerjaan, atau apapun yang sedang menghimpit kita saat ini. Jangan gagal fokus. Tetaplah fokus hanya kepada Tuhan Yesus dan taat melakukan perintah-perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu berbicara kepada kami dengan berbagai cara apapun juga. Dan Engkau menginginkan agar kami menjadi anak-anak-Mu yang fokus kepada pribadi-Mu, bukan fokus kepada masalah-masalah yang ada di sekitar kami. Terima kasih karena kami ingatkan melalui firman-Mu pada saat ini, agar kami tetap senantiasa mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada Engkau, hanya kepada perintah-perintah-Mu yang memberikan kami kekuatan pengharapan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Memberkati dan menolong, menguatkan, meneguhkan iman percaya seluruh jemaat Tuhan, semua anak-anak-Mu yang menyaksikan Sermon Today. Biar kami semuanya tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami tidak mudah digoyahkan oleh apapun juga. Kami tidak akan pernah gagal fokus karena kami percaya bahwa pengharapan kami dalam Tuhan itu menguatkan kami, itu menenangkan kami, itu menenteramkan kami, bahkan memberikan damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Yesus.